Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami melanjutkan perjalanan ziarah, yakni ke daerah Tuban, yaitu ke Sunan Geseng. Lokasinya berada di hutan Punggur, Desa Geseng, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di lokasi ini sangat sejuk sekali, sangat asri karena memang daerah hutan. Di dalamnya sudah ada masjid, ada beberapa warung, dan juga tempat istirahat yang cukup luas. Lokasi di pemakaman ini terlihat nampak sangat klasik sekali, sangat unik dan sangat alami ya. Banyak batu-batu yang ditata rapi, kemudian adanya pohon-pohon besar, dan juga tempat yang rapi, kemudian tenang dan nyaman. Memasuki area makam, di dalamnya hanya terdapat 2 makam saja yang menurut masyarakat sekitar diyakini sebagai makam Sunan Geseng dan istrinya. Di tempat ini tidak ada makam lain ya selain kedua makam ini. Memang sedikit mengganjal karena biasanya makam-makam para wali itu di sekitarnya ada makam-makam lagi ataupun ada bekas-bekas peninggalan beliau. Untuk itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Kita akan mencoba untuk mencari tahu kira-kira kisah dan juga kebenaran daripada lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami berada di makam Sunan Geseng. Lokasinya berada di daerah Tuban. Nanti untuk lokasi bisa dicari di maps ya. Alhamdulillah kali ini kita berkunjung untuk ziarah ke arah Kulon, ke arah Jawa Tengah. Nanti setelah dari sini kita insya Allah ke arah makam Sunan Bonang, kemudian ke arah daerah Rembang, ke Sunan Kudus ya, Sunan Kudus, kemudian Sunan Kalijogo, dan insya Allah ke Sunan Muria. Nah, Sunan Geseng ini menurut cerita beliau itu bernama Ki Cakrajaya atau Ki Cokrojoyo. Beliau merupakan keturunan atau anak daripada Prabu Brawijaya, yang kemudian beliau berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, saat berguru itu kemudian dia diberikan suatu amalan, yaitu amalannya berupa wirid Ya Hayu Ya Qayyum ya. Kemudian beliau bersemedi dan melantunkan atau mewiridkan amalan tersebut di suatu tempat di alas ya, di hutan, karena di tempat sini juga masih banyak hutan. Kemudian ditinggallah oleh Sunan Kalijogo tersebut ya, ditinggal sampai tempat yang diduduki itu tadi penuh dengan rerumputan ya, penuh dengan rerumputan yang sangat tinggi. Waktu itu rumputnya sudah kering sekali,
Akhirnya waktu Sunan Kalijogo kembali, beliau tidak menemukan muridnya itu tadi. Nah, kemudian akhirnya rumput-rumput itu tadi dibakar oleh Sunan Kalijogo. Dibakar, habislah semua rumput. Nah, akhirnya ketemu Sunan Geseng ini. Tapi ketika ketemu dalam kondisi yang tubuhnya gosong. Nah, maka dari itu Sunan atau Ki Cokro Joyo ini kemudian disebut atau digelari dengan nama Sunan Geseng. Ya. Karomah-karomah beliau juga cukup banyak. Nah, banyak sekali karomah-karomah beliau. Bahkan salah satunya yaitu makanan yang tidak pernah habis. Ya. Waktu ada jamuan para wali, makanannya banyak sekali makanannya. Beliau punya karomah itu muncul makanan yang sangat banyak. Bahkan makan sedikit ketika didoakan oleh beliau itu bisa kenyang berhari-hari. Itu karomah beliau. Dari amalan Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, seperti itu. Nah, ini tidak hanya di sini ya, makam Sunan Geseng itu juga ada di, kalau tidak salah, di daerah Bantul, Yogyakarta, dan ada di beberapa tempat lain. Nah, untuk di tempat ini sendiri, saya pribadi tidak merasakan adanya energi yang sangat kuat, ya. Dan makam di sini juga hanya ada 2 saja. Bisa kita logikakan jika memang benar-benar makam seorang sunan, ya seorang wali, kemungkinan di kanan kirinya di sekitarnya juga ada makam-makam lain, makam-makam muridnya atau keluarga muridnya atau keluarga dari Sunan Geseng itu tadi. Namun di sini di daerah Tuban ini hanya ada 2 makam saja, ya, tidak ada makam lainnya. Dan di sini juga tidak diketahui yang makam Sunan Geseng yang mana, yang sebelah itu makam siapa. Namun kita berhusnudon saja, mungkin di sini makamnya. Kalaupun tidak, insya Allah di sini adalah sebuah petilasannya atau tempat yang pernah disinggahi oleh beliau. Sehingga berdoa di tempat ini dengan mendoakan beliau, insya Allah sama saja. Yang penting niatannya adalah mendoakan beliau. Intinya kita ziarah ke sini, meskipun di sini bukan makam asli, insya Allah tempat yang pernah disinggahi oleh beliau, insya Allah tetap memberikan barokah, ya. Jadi kita bertawasul lantaran barokah tempat yang pernah disinggahi oleh beliau, insya Allah tetap bisa, ya. Oke. Terus ikuti channel kami di Suryojati ya, karena kami akan tidak hanya itu, nanti kita akan mencoba untuk menggali informasi dari sisi gaib. Kita akan coba cari tahu ya ini makam asli atau bukan, atau hanya makom atau petilasan. Oke, oleh sebab itu tetap pandang layar HP Anda di Suryojati. Di belakang area lokasi makam terdapat satu lokasi yang terdapat batu pasujutan. Batu ini konon digunakan oleh Sunan Geseng untuk melakukan tapa atau bersemedi di hutan, ya, yang konon kala itu kemudian dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Namun menurut penuturan beberapa juru kunci bahwa lokasi asli batu ini bukan di tempat ini, melainkan ada di sekitaran area lokasi makam, yakni berada di hutan, ya, tidak jauh dari lokasi area makam tersebut. Nah, ini kita menuju ke lokasi awal daripada batu pasujutan tersebut. Nah, yang bisa kita lihat sekarang ini merupakan salah satu cuilan atau potongan daripada batu pasujutan tadi. Namun, benarkah batu ini merupakan batu daripada tempat semedinya Kanjeng Sunan Geseng? Oleh sebab itu,
kami dari tim Suryo Jati berusaha untuk menggali informasi dari sisi gaib dengan mengundang satu sosok penguasa gaib yang ada di hutan ini, yaitu hutan Punggur, yang dulu insya Allah juga menjadi khotam daripada Kanjeng Sunan Geseng. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Paring asma sinten, Mbah? Kiai Lutro. Kiai Lutro. Panjenengan ingkang wonten mriki jaga mriki napa? Nggih. Nggih, wis kula saking Jember, Mbah. Kula ingkang asma Eko, paring asma Eko. Saderenge ngapunten ingkang kathah. Nggih. Kula kepengin tanglet-tanglet sejarah Kanjeng Sunan Geseng niki. Nggih. Kaping pertama, watu niki napa leres, Mbah? Watu pasujudane Kanjeng Sunan Geseng. Nggih. Waktu napa nih, Mbah? Waktu topo napa waktu ketemu kepanggih Sunan Kalijaga niku? Waktu apa? Oh, waktu diwejang. Oh, diwejang kali Kanjeng Sunan Kalijaga. Napa lintune? Kanjeng Sunan Kalijaga. Berarti selain niki nggih wonten malih nggih watune sing menawi dilinggahi kali Kanjeng Sunan. Oh nggih. Napa ceritane kan singen Kanjeng Sunan Geseng niku waktu topo terus diobong ngoten, napa leres niku, Mbah? Kok bergelar Kanjeng Sunan Geseng? Bilih saged cerita ngoten. Boten saged. Napa? Panase hawane awak iku mau. Oh, saking hawane panase awak niku wau, nggih. Terus Nganti ngepong sekitare. oh, nganti ngepong sekitare. Nggih. Oh, dadosé mboten diobong kali Sunan Kalijaga ngoten mboten niku. Memang cerita sing beredar teng masyarakat kan ngoten, Mbah. Iku mau cerita. Nggih, nggih. Terus niki makam asli napa sanes, Mbah? Sanes. Sing asli teng pundi makame beliau niku? Kersane kula niki Semerak ngoten. Ana nang kulon. Beberapa versi enten sing teng niku, Mbah, Temanggung, Jawa Tengah kali teng Jogja, Bantul. Teng pundi? Teng Bantul niku. Teng Jogja. Nggih, oh. Dadosé mriki namung petilasan nggih sing anu niku. Makane niku wau Tekan kene. Hijrah mulon. oh dugi mriki hijrah mulon. Tugas saking Kanjeng Sunan. Oh, enten tugas saking Kanjeng Sunan. Jenengan sing ngetuti Mbah niku, Mbah Sunan Geseng niku. Aku sing jaga wilayah kene. Oh, jenengan ingkang jaga wilayah mriki.
wujudipun napa jenengan Mbah bilih angsal semerap? Sosok kesatria ning gaib. Sosok kesatria. Tapi leres mboten sing napa? Sing niku papane nggih teng mriku niku nggih. Sing terus dipindah mriki. Nggih. Dadi ngoten dulur-dulur ya. Ini menurut Mbah Ludro bahwa teng mriki niki namung makam niku namung petilasan mawon. Cuman untuk batu niki insyaallah batu asli tempat beliau diwejang Kanjeng Sunan Kalijaga. Mungkin ada yang gede. Oh, batu ini ageng ya. Berarti diduduki oleh Sunan Kalijaga kalih Mbah niku ya. Nami asline sinten sih Mbah? Mbah Sunan Geseng niki. Nami asline niku. Supaya jenengan nopo Mbah Cokrojoyo enten beberapa niku sing sanjang Ki Ageng Cokrojoyo. Iku jeneng mulai cilik. Oh niku jeneng mulai cilik Cokrojoyo niku nggih. Ono maneh. Oh wonten malih namine. Anu napa leres niku putrane Prabu Brawijaya, Mbah? Ya, Nggih. isih anak raja. Isih anak raja nggih. Isih anak raja, Majapahit. Tapi aku ora ngerti sapa. Ora ngerti sapa bapake. Oh, nggih nggih. Tujuan apa? Tujuan kula mriki nggih niati ziarah Mbah. Awal mula niku ngoten. Nggih sekali kersane napa nggih. Mangke kula niatan badhe ziarah teng Sunan Bonang, teng lintu-lintune njeng Sunan Kalijaga nggih insyaallah. Dados mriki mampir nggih kalih dedonga ndongaaken leluhur niku kan nggih. Termasuk leluhur ngoten Mbah. Sing tumut jaga lan bangun negeri niki. Ya alhamdulillah Gusti Allah maringi dalan ingkang lancar saged wonten papanan panggonan mriki. Pilih Mbah ini wonten apa pesan-pesan apa damel kita sedaya niki. Pesanku, ojo nganti lali Aja nganti lali marang apa. marang Allah. Insyaallah. Ojo nganti lali karo Ojo nganti lali. apa sing wis digawe karo leluhur-leluhur. Jangan sampai lupa dengan apa-apa yang telah dibuat oleh leluhur. Termasuk juga jangan merusak gitu. Ojo nganti dihilangke. Jangan nganti dihilangkan. Mergo iku tanda kamulyane Oh, bangsa. Insyaallah. Karena itu tanda kemuliaan juga, termasuk kemuliaan untuk pulau ini ya, atau negeri ini menjadi jati diri lah, agar sejarah tidak hilang. Mbah ini ingin diselamatkan kali sinten? Kanjeng Sunan Geseng napa lintune napa Kanjeng Sunan Kalijaga? Kanjeng Sunan Geseng. Sunan Geseng ya. Mergo kena hawane panas ku mau ora kuat. Oh, kenging hawane panase mboten kiat. Tapi waktu niku waktu panas niku tasik beragama lain apa sampun Islam, Mbah niku? Sampun muslim.
Urung nggih. Oh, makanya niku terus sing ngedem niku Kanjeng Sunan niku nggih. Sing ngedem hawa panas iki. Oh. Mergo aku ngobrang-abrik jiwane. Oh, ngoten. Aku sing ganggu. Oh, sing nggih. Sing ganggu Kanjeng Sunan niku. Mergo iki wilayah kuasaanku. Oh, ngoten. Alas niki nggih, Bang. Sing alas nopo niki namanya, Bang? Jaman semono iso ora ono jenenge, Oh, ora ono julukane. zaman dulu tidak ada namanya, tidak ada julukan ya. Karena memang yang memberi nama ya orang manusia sendiri ya, orang-orang yang sudah mungkin pemerintah kadang gitu. Ya alhamdulillah, matur suwun sarane, matur suwun ujangane. Insyaallah saged damel cekelan mergo nggih sae kan wonten. Niki mau nggih teng mriki, Mbah. Kula pas mlebet niki. Nggih. Teng mriki kathah tiyang Mbah, apa? Ritual ngoten. Ngono ya. Wis di mana saja mungkin ya tempat-tempat itu wis banyak manusia wis digunakan untuk wis keduniawian hawa nafsu mereka sendirilah. Saka niate manungsa. Saka niate nggih. Nggih, kula ngaturaken kathah-kathah matur suwun sampun maringi pengetahuan supados mangke wis intine nambah wawasan damel kula lan dulur-dulur kula. Pun kula aturaken matur suwun, baik dipersilakan medal dugi nomor rogo niki. Matur suwun nggih, Bang nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yanzuru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa bil haqqi anzala wa bil haqqi nazala wa bil haqqi anzala wa bil haqqi nazala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenang, tenang. Ya dini terlalu ini sini. Oke, alhamdulillah tadi beliau mengaku dengan nama Mbah Ludro ya. Mbah Ludro sosoknya seperti pendekar. Beliau yang bau rekso di hutan atau di alas ini, yaitu di daerah Tuban ya, yang ada makam Sunan Gesengnya ini. Dan alhamdulillah beliau memberikan banyak sekali informasi kepada kami, termasuk salah satunya bahwa tempat ini dulunya adalah tempat di mana Sunan Geseng itu atau yang bernama Ki Cokrojoyo, beliau itu diwejang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian waktu itu
kenapa kok dinamakan Sunan Geseng? Karena menurut penuturan beliau, jadi ilmunya hawanya panas, ilmunya energinya panas sehingga membakar di area sekitarnya, ya, membakar area sekitarnya yang dilewati itu kobong, terbakar. Dan yang sakit meredam itu Kanjeng Sunan Kalijogo, karena diredam itu kemudian Ki Ageng atau Ki Cokrojoyo tadi manut atau tunduk kepada Sunan Kalijogo, kemudian berguru, nah disahadatkan dan akhirnya menjadi muslim. Kemudian diwejang di atas batu ini, lokasinya berada di sebelah sana tadi, ya, yang juga awal mula waktu Pasujutan ini berada. Kemudian, nah, makam yang ada di lokasi ini menurut penuturan beliau adalah petilasan saja, artinya bukan makam asli. Makam asli itu berada di Bantul, Yogyakarta. Oke, kita akan coba tanya-tanya ke Mas Hasyim dulu ya. Oke, Mas Hasyim, gimana energi dan sosok beliau mungkin, Mas Hasyim? Kalau energinya itu benar-benar terasa, Mas. Terasa waktu pertama kali duduk itu udah getaran, itu udah terasa banget. Besar, ya? Terus sempet tadi di sebelah sini itu ada sosok seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki itu kan tinggi besar, dia tinggi besar, cuman natap saya terus. Terus akhirnya habis itu saya nggak ingat apa-apa. Sadar, ya? Sempet tadi melihat itu ada cahaya hijau Di sebelah sini. hijau segini, hijau. Cuman di sekitarnya itu biru tua. Biru tua. Sosoknya seperti apa, Mas Hasyim? Pakaiannya kayak ada sini kayak ada aksesorisnya tadi, kayak ada aksesoris. Udang itu kayak udang belangkon atau udang lebih ke atau mahkota? Kayak mahkota tapi kayak bukan mahkota, Mas. Cuman aksesoris saja. Oh, kayak patih itu ya? Kayak patih gitu. Tapi kecil dia, kecil banget. Terus Berpakaian mungkin pakaiannya nggak berpakaian, cuman ada ikatnya sini, Mas. Ada ikatnya. Selendang ya? Kayak selendang itu, kayak kain gitu. Ada ikatnya. Tadi tak lihat yang di nggak apa sosok pendampingnya nggak? Sendiri atau ada pendampingnya? Ada, kalau nggak salah 3, Mas. Ada 3. 3 tapi nggak jelas, tapi agak jauh 3 gitu. Agak jauh. Energinya bagaimana itu, Mas? Positif atau? Kalau energinya positif. Cuma besar memang. Positif. Tadi getarannya tinggi. Memang tadi saya waktu duduk sini, beliau posisi di sini. Tadi. Beliau sedang bersemedi atau duduk di sini. Ya. Jadi posisi beliau tadi ada di sini. Tadi waktu saya ke sini, beliau masih ada di sini. Nah, kemudian tadi energinya juga besar sekali, memang menekan saya, tertekan, energi saya tertekan. Kemudian Mas Hasyim ini terus duduk, terus saya masukkan sekalian, kita komunikasi. Alhamdulillah beliau sudah muslim dan memberikan informasi kepada kami yang sangat bermanfaat. Oke, saya rasa itu saja penelusuran kita kali ini di makam Sunan Geseng. Ambil hikmahnya, ambil yang baik-baik, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pandang layar HP Anda di Suryo Jati.